Halo semua. Untuk pertemuan ke-9 kali ini kita akan coba membuat aplikasi ya untuk mengontrol meremote mikrotik yang ada di sini melalui komputer admin. Jadi kelanjutan dari video penjelasan saya melalui Zoom minggu sebelumnya, sekarang kita akan buatkan aplikasi untuk meremote mengontrol mikrotik melalui komputer admin. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah silahkan adik-adik mahasiswa mendownload ya SAM. Download dulu di SAM, bisa di linknya sudah ada di kelas daring, di download ya. Kemudian setelah di download SAM-nya, jangan lupa langsung diinstal. Untuk versi SAM silahkan pilih versi yang mana saja sesuai dengan kebutuhan komputernya ya. Silahkan pilih aja mau yang versi 72, 34, 73 silahkan download salah satu. Setelah selesai di download jangan lupa diinstal sampai selesai dan pastikan nanti muncul seperti ini. Setelah selesai terinstall muncul SAM control panel seperti ini dan pastikan Apache-nya di start. Nah, klik start sampai muncul berwarna hijau seperti ini. Begitu selesai install SAM ya, dilanjutkan dengan download mikrotik API, sudah ada di kelas daring juga ya. Nanti silahkan di download ya. Nanti hasilnya adalah berupa file yang bernama router OS API seperti ini. Hasil downloadnya adalah router OS API seperti ini. Nanti silahkan di copy ya. Copy kemana? Kopinya ke folder C, drive C, kemudian folder SAM. Nah, folder SAM ini akan ada jika SAM yang sudah di-download tadi sudah terinstall. Kalau SAM-nya sudah terinstall, pasti ada sebuah folder di drive C yang bernama SAM. Itu silahkan dibuka, kemudian masuk ke folder htdocs ya. Kemudian nanti di dalam folder htdocs itu akan ada 3 folder. Kebetulan kalau saya banyak foldernya karena memang banyak aplikasi yang sudah ada di laptop saya. Silakan buat folder baru ya. Buat folder baru, kasih nama misalnya API untuk 2020 atau berdasarkan NIM-nya juga tidak masalah. Nah, buat folder baru dengan nama API 2020, kemudian paste router OS API yang sudah di-download tadi. Router OS API yang sudah di-download di kelas daring tadi sini. Nah, setelah mendownload router OS API, baru kita akan memulai buat aplikasi, di mana aplikasi kita nanti digunakan untuk mengontrol. Nah, sesuai dengan skema, kita akan buat aplikasi untuk mengontrol mikrotik yang ada di sini melalui komputer admin. Oke, itu tahapan-tahapan persiapan yang harus dilakukan. Jadi yang pertama, install SAM, pastikan Apache-nya berwarna hijau menandakan dia sudah running. Berikutnya adalah download API-nya, router mikrotik router OS API, kemudian paste di dalam folder di drive C ya. Kemudian SAM, kemudian htdocs. Harus di dalam folder htdocs ya, jangan di luar dari htdocs atau jangan selain di folder htdocs. Setelah itu buat folder baru dengan nama API 2020, kemudian paste API-nya. Nah, ini adalah API yang akan kita gunakan nanti. Setelah mendownload router OS API, langkah berikutnya adalah silahkan buka VirtualBox yang sudah kita install sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di start ya, pastikan mikrotiknya jalan seperti ini.
Untuk memastikan mikrotik kita sudah jalan atau belum, silakan bisa menggunakan Winbox untuk mengakses ya. Misalnya kita gunakan Winbox untuk mengakses. Ini, buka Winbox-nya, kemudian akses mikrotiknya, usernya admin, passwordnya kosong ya. Oke, kalau sudah bisa terbuka seperti ini ya, ini kita tutup aja. Berarti mikrotiknya sudah berhasil berfungsi dengan baik ya. Dan pastikan konfigurasi dasar yang pernah saya jelaskan sebelumnya melalui Zoom meeting pada pertemuan sebelumnya sudah dilakukan ya. Pastikan sudah ada IP address. Di sini bisa kita lihat IP address yang digunakan adalah 10 sekian untuk Ether 1, dia bersifat dinamik. D itu adalah dinamik otomatis. Ada IP address untuk Ether 2 dan IP address untuk Ether 3. Di sini juga saya sudah menambahkan sebuah user ya di menu sistem, kemudian di bagian user. Nah, di sini ada saya buat 3 user tambahan selain admin ya, user 1, user 2 dan seterusnya. Oke, setelah mikrotiknya berhasil dibuka seperti ini, baru kita mulai buat aplikasi. Caranya bagaimana? Pertama, pastikan mikrotik kita, silakan buka browser ya, buka browser, mau Google Chrome atau mau browser apa silahkan ya, misalnya Google Chrome. Pastikan IP dari mikrotik kita khususnya yang Ether 2 yang Ether 2 IP-nya adalah 11.11.11.1. Pastikan bisa dibuka lewat browser. Buka browser kemudian masukkan 11.11.11.1. Pastikan bisa terbuka seperti ini. Begitu bisa diakses, muncul router OS, berarti kita bisa mengakses mikrotik kita melalui browser ya. Atau bisa juga dengan cara di ping. Nah, silakan ping ke IP 11.11.11.1. Nah, pastikan dia replay. Kalau sudah replay berarti baru bisa kita lanjutkan ke tahap pembuatan aplikasi. Nah, bagaimana kalau tidak terkoneksi atau gagal ngeping atau gagal dibuka lewat browser? Nah, pastikan IP komputer kita. Nah, kita kan berada di komputer admin. Komputer admin IP-nya adalah 11.11.11.2. Nah, pastikan IP komputer kita adalah 11.11.11.2. Yang mana kita cek ya, open network and internet setting ya. Kemudian pilih change adapter setting. Nah, di sini ada banyak interface 4, 5, 6 dan WLAN ya. Yang mana IP-nya 11.11 kita lihat di mikrotik di sini. Di VirtualBook mikrotiknya silakan buka di bawah ini ada logo komputer, klik kanan, pilih network setting, kemudian di bagian Ether 2 IP atau interface yang dipakai adalah VirtualBook host only Ethernet adapter 4. Berarti yang ini VirtualBook host only network 4 untuk adapter 2 atau untuk Ether 2 ini. Interface yang digunakan adalah yang ini. Berarti ini kita atur, klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih TCP/IP versi 4, klik properties, kemudian masukkan IP address untuk PC admin. Berapa IP-nya? IP-nya adalah 11.11.11.2 perfect 24. Artinya IP-nya adalah 11.11.11.2. Perfect 24 itu maksudnya adalah subnet max-nya 255.255.255.0 dengan gateway adalah IP dari router. Gateway-nya adalah IP router.
IP router itu adalah 11.11.11.1. Maka gateway-nya juga 11.11.1. Jika sudah diatur, klik OK, jangan lupa di close. Ini juga ditutup. Kalau sudah ditutup, coba ping ulang. Ya, ping lagi, ping ke router 11.11.11.1. Pastikan replay. Jika sudah replay, baru kita buat aplikasinya. Nah, oke. Untuk membuat aplikasi, sebagai bahan percobaan, kita gunakan aplikasi Notepad. Ya, pastikan komputernya sudah terinstall Notepad++, atau bisa juga Notepad biasa, silahkan, atau bisa juga text editor lainnya, silahkan. Ya. Oke, kita langsung buat sintak PHP-nya, ya. Karena bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah PHP, ya. Jadi pertama kita buat sintak PHP-nya, saya perbesar biar lebih jelas, ya. PHP, penutup PHP, kemudian kita simpan file zip, ya. Simpannya di mana? Simpannya di dalam folder C tadi, di dalam drive C, kemudian cari sum, htdocs, kemudian API 2020. Tadi kita sudah buat folder dengan nama API 2020. Ya. Kita kasih nama misalnya adalah user. Tambahkan titik php, .php, user.php. Simpan. Nah, sehingga di dalam folder API 2020 tadi, yang ini, akan ada dua buah file. Yang pertama adalah router OS API dan user.php. Oke, pertama kita harus panggil API mikrotiknya. Bagaimana cara memanggil? Kita gunakan perintah include, ya, buka kurung. Nama filenya apa? Nama filenya adalah yang ini, ya, router OS API.php. Biar tidak salah, copy aja nama filenya, ya, router OS API.php. Kemudian di sini kita paste. Oke. Kalau sudah kita panggil nama file tadi, router OS API.php, dengan cara kita include. Nah, sekarang kita panggil atau buat objek, misalnya kita namakan API. Nah, objek API ini, ya, akan memanggil kelas yang ada di router OS API.php. Apa nama kelasnya? Silakan dibuka. Yang router OS API.php. Nah, isinya ini, ya, nama kelasnya adalah kelas router OS API. Nah, jadi ini kita copy atau bisa diketik juga. Jadi new router OS API, ya. Kemudian kasih buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ini adalah langkah kedua, adalah membuat objek. Berikutnya baru kita lakukan koneksi. Nah, melakukan koneksi ke mikrotik. Nah, bagaimana caranya melakukan koneksi? Jika API, objek API yang sudah kita buat di atas, yang baris kelima ini, berhasil terkoneksi kemana? Terkoneksi ke IP address 11.11.11.1. IP address ini adalah IP address dari mikrotik kita. Nah, ya. Jadi kalau kita buka pakai Winbook 11.11.1, usernya admin, passwordnya kosong, kita connect, maka mikrotiknya akan terbuka. Nah, begitu juga dengan yang di program yang akan kita buat. Nanti kita akan terkoneksi ke mikrotik dengan IP 11.11.11.1.
dengan usernya adalah admin huruf kecil semua, dan passwordnya adalah kosong, tidak ada password ya. Jika dia berhasil terkoneksi, buka kurung kurawal, langsung tutup kurung di bawahnya. Apa yang dia lakukan? Nah, setelah berhasil terkoneksi ke Mikrotik, maka kita harus menjalankan perintah Mikrotik menggunakan CLI, Command Line Interface dari Mikrotik ya. Bagaimana caranya? Ya, kita uji coba ya. Kita uji coba melalui CLI dari Mikrotik. Kita buka dulu Mikrotiknya ini. Oh ya, tadi keputus Mikrotiknya. Ya. Pastikan Mikrotiknya sekali lagi terbuka. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana perintah CLI? Misalnya kita mau menampilkan user. Perintahnya adalah user print. Nah, perintah CLI-nya untuk menampilkan user itu adalah user print. Maka di script PHP yang akan kita buat, kita jalankan dengan perintah API. API ini adalah objek yang sudah kita buat di atas, yang ini ya, API. Dia akan menjalankan perintah apa? Perintah user print. Print itu diganti dengan get all. Nah, print diganti dengan get all. Jadi perintah print yang ada di terminal Mikrotik, user print berarti user get all, diganti dengan get all. Nah, setelah dijalankan perintah API dari Mikrotik tadi, lalu kita tampung datanya, output atau hasil dari API tadi ya, dengan perintah read. Jadi hasil yang ini, kalau kita user print, maka akan muncul nama, grup, address, dan seterusnya. Itu kita tampung dengan perintah variable data API read. Nah, sekarang kalau sudah kita tampung, lalu kita tutup API-nya. API disconnect, disconnect ya, double N ya. Setelah kita disconnect, lalu kita cetak print. Apa yang kita cetak? Yang kita cetak adalah data data yang sudah ditangkap tadi. Data yang ini kita cetak, kita tampilkan di layar. Nah, ini aja dulu yang sederhana dulu. Jadi kita akan menjalankan perintah user get all, di mana get all ini adalah perintah print di Mikrotik. Kemudian outputnya kita munculkan di browser. Hasilnya akan seperti ini. Kita jalankan ya. Buka browser, ketik atau buat tab baru, localhost ya. Kemudian nama foldernya tadi adalah API 2020. Nah, tadi di dalam folder API 2020 ada dua buah file ya. Ini router OS API dan user. Router OS API dan user. Yang kita buka adalah file user. Kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini namanya berupa JSON. JSON yang indeks yang ke-0, ID-nya adalah 1, namanya adalah admin, grupnya full. Yang kedua, usernya Gun, grupnya read.
Yang ketiga, usernya user 1 full, user 2 full. Nah, ini adalah hasil dari sintak kita yang tadi. Nah, dengan perintah user get all. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan IP address? Nah, kita tes. Untuk menampilkan IP address itu kan perintahnya IP address print. Akan muncul daftar IP address-nya. Nah, tinggal kita ganti. Kalau mau menampilkan IP address, maka perintahnya adalah IP garing address garing get all. Perintah print yang ada di MikroTik diganti dengan get all. Kita simpan, lalu kita refresh di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akan ada 3 IP address. Ya. IP address yang pertama adalah 11.11.11.1 untuk Ether 2, sama dengan yang di sini, ya. Ether 2. Kemudian IP address yang kedua adalah 15.15.15.1 untuk Ether 3 dan 10.10.0185 untuk Ether 1. Jadi kita harus paham CLI atau perintah-perintah CLI yang ada di MikroTik. Bagaimana kalau ingin menampilkan DNS? Itu perintahnya kan IP DNS print. Nah, hasilnya seperti ini. IP DNS print. Berarti di MikroTik kita, di script kita, di aplikasi kita tinggal ganti perintah yang ini. Yang lain sama semua, tinggal ganti perintah IP DNS print. Printnya diganti dengan get all. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kalau sudah disimpan, kita refresh di sini. Nah, hasilnya akan sama dengan yang di sini. IP DNS print. Ini adalah DNS-nya. Kalau kita mau menampilkan interface print. Ada 3 interface yang terdaftar di sini. Nah, maka script kita ganti dengan interface get all. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah disimpan, nah, kita refresh. Hasilnya akan seperti ini. Ada interface 1, interface 2, dan interface 3. Jadi sekali lagi tergantung dari perintah-perintah yang ada di sini. Kalau mau menampilkan user tadi berarti user print. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tinggal kita ganti di MikroTik kita, di aplikasi kita. User print, jangan lupa disimpan. Kalau sudah disimpan, di refresh. Nah, ini adalah daftar user. Oke, itu dulu dasar-dasar yang pertama untuk menampilkan, menghubungkan, mengkoneksikan program sederhana kita ke dalam MikroTik. Oh ya, satu lagi. Nah, ini tampilannya menarik. Nah, kalau tampilannya jelek, misalnya tampilan di browser masing-masing jelek seperti ini. Nah, ini kan tidak teratur. Apalagi kalau mau menampilkan IP address, ya. Get all itu bisa tidak teratur seperti ini. Kalau tampilannya tidak teratur seperti ini, saya sarankan untuk diinstal plugin, ya, plugin yang namanya JSON Viewer. Jadi di browsernya, khususnya Google Chrome, nanti install plugin, ya, JSON Viewer Google Chrome. Nah, JSON Viewer Google Chrome extension diinstal, ya. Kalau sudah diinstal, nanti akan muncul extensionnya di bagian extension. Di mana extension? Di sini, ya, di bagian manage extension. Kalau sudah diaktifkan extensionnya, baru jalankan
skripnya sehingga hasilnya akan menjadi lebih rapi. Nah, ini perintah dasar untuk mengkoneksikan program kita ke Mikrotik. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat dalam bentuk tabel? Oke, kalau ingin membuat dalam bentuk tabel, tampilan ini dalam bentuk tabel, ini kan kolom-kolomnya ada address, network, interface, actual interface, invalid, dynamic, disable, dan ada ID. Nah, ini kita bisa convert ke dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Nah, saya perkecil biar muncul di sini. Nah, ini tampilannya ya. Codingnya saya perkecil sedikit. Untuk membuat dalam bentuk tabel, kita taruh di sini. Kita taruh di bagian setelah data, boleh. Setelah disconnect ya, boleh di sini. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus buat dulu tabelnya. Echo ya. Table ya. Kemudian bordernya 1 ya. Sudah. Kemudian kita buatkan kolom-kolomnya menggunakan TH. Jadi harus paham sintaks HTML ya. Dimana untuk kolom yang pertama misalnya kita kasih nama untuk ID-nya. Kolom yang kedua ya, kita kasih nama untuk ini address. Kemudian kolom yang ketiga kita kasih nama network ya. Kolom yang keempat kita kasih nama, copy paste lagi, interface seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat barisnya, sekarang kita buat baris yang kedua untuk datanya. Ini kita bisa copy aja ya. Taruh di bawah ya. Sorry, ini kita pakai TR ya, bukan TH tapi TR untuk buat baris. Ini juga TR, TH ya, TH biar kolomnya berupa bold. Jangan lupa juga penutupnya adalah TH. Nah, khusus untuk ini ya, untuk baris yang datanya ini kan nanti akan looping berulang, maka perlu kita buatkan looping for mulai dari baris ke 0 atau indeks ke 0 sampai dengan indeks yang ke size of data. Nah, jadi data yang kita tampilkan di sini nanti, di sini ya, akan tercetak ya. Baru kita variabel i plus plus, buka kurung, tutup kurungnya di bawah. Kemudian barisnya adalah variabel data ke i. Nah, karena nanti Anda akan banyak data, maka kita buat variabel data ke i. Nah, ID-nya kita taruh, nama kolomnya adalah id.id.
.id seperti ini. Kemudian untuk addressnya adalah baris, nama kolomnya adalah address. Sedangkan untuk networknya ini bisa di copy, copy. Ini juga kita copy paste, tinggal ganti nama kolomnya menjadi network dan interface. Kita simpan. Setelah kita simpan, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, supaya ini ada notisnya, supaya tidak keluar notis, bisa kita tambahkan error reporting 0 ya. Kita simpan lalu kita refresh ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah tabelnya tadi, yang ini. Setelah tabel ini baru kita cetak debugnya. Datanya boleh kita di disable. Hasilnya akan menjadi seperti ini. ID pertama, kedua, ketiga, IP-nya sekian, networknya sekian, interface-nya sekian. Sesuai dengan data yang ada di MikroTik kita. IP, address, print. Nah, sama seperti ini. Oke, itu aja untuk pertemuan yang ke-9 tentang bagaimana membuat aplikasi di komputer admin untuk menampilkan. Jadi untuk hari ini hanya untuk menampilkan saja. Menampilkan apa? Menampilkan semua perintah-perintah yang ada di MikroTik. Minggu depan kita buatkan bagaimana cara menghapus dan bagaimana cara menambah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.